Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, Pak. Penyakit hitung-hitungan banyak, jumlah mayoritas, kuat, hebat, biasanya kurang hitungan. Biasanya terlalu percaya diri, akhirnya apa? Ini yang membuat ini wajib kita waspadai. Apapun, ya, apapun Anda melihat, jangan kena penyakit suka ajabat li nafsi, suka bangga pada diri, membanggakan diri, akhirnya meremehkan orang, meremehkan musuh. Itu sebuah kekalahan. Saya ulangi, kekalahan itu bukan karena jumlah, tapi sikap mental kita. Meremehkan, Pak. Coba lihat, ini mohon maaf santri nak, ya. Kalau Anda saya ku hafal ki, akhirnya meremehkan hafalannya, pas naik jadi imam nah lupa. Karena ada sikap ijabat. Ya, itu yang penyakit itu ada namanya penyakit ijabat ala nafsi, itu penyakit meremehkan dan percaya diri. Bukan percaya diri, itu bangga pada diri. Beda kalau namanya as-siqa ala nafsi, percaya diri. Beda ya. Kalau bangga pada diri beda dengan percaya diri. Yang dilarang bangga. Kalau percaya diri itu dianjurkan. Percaya diri itu dianjurkan. Kalau bangga diri itu dilarang. Dan ini penyakit ini. Sahabat kala ini jumlahnya 12. Itu karena ini penyakitnya itu. A'jabatkum kasratukum. Jadi mohon banyak, apapun kalau kita sudah maju, sudah berkembang, sudah besar, penyakit yang akan muncul ini. Akhirnya perang pun tidak seperti yang terjadi pada perang Badar. Perang Badar itu tawakalnya tinggi, kehati-hatian itu sangat tinggi, kepasrahan totalnya juga tinggi. Tapi kalau di sini bahkan ada mengatakan tidak mungkin ada yang kalah, jumlah kita banyak. Lahirlah sifat meremehkan. Akhirnya karena meremehkan ini, Pak, meremehkan, seharusnya dari Mekah ke Hunain sekitar hanya 20 kilo jalan kaki, itu hanya sampai setengah hari sudah sampai. Tapi yang terjadi 4 hari baru sampai dari Mekah ke Hunain. Pak, seharusnya bisa ditempuh setengah hari. Berapa jaraknya Mekah Madinah? Kurang lebih 500 kilo. Berapa hari ditempuh? 10 hari. Kalau 500 bagi 10 berarti 50 kilo 1 hari. Jarak Mekah dengan Hunain kurang lebih 20, berarti tidak sampai 1 hari. Tapi kenapa 4 hari? Dia bilang, itu bangga. Tidak ada bilang kewaspadaan. Apa artinya? Tempat di Hunain sudah dikapling-kapling, sudah diambil, musuh sudah duluan tiba di situ. Akhirnya beda kalau di perang Badar. Perang Badar itu jumlah sedikit, kekuatan sedikit, tawakalnya sama Allah. Kemudian akhirnya inisiatif tinggi. Akhirnya cepat pergi mengambil di tempat di Badar. Yang menguasai air minum itu pasukan Nabi. Mereka sudah kuasai tempat strategis, baru datang musuh, menang. Tapi coba, Pak, meremehkan, meremehkan waktu suka terlambat, itu penyakit itu. Itu orang terlambat ke sekolah bukan karena jauh, tapi Anda kaji, santai bergerak, tidak bawa helm,
sembrono, akhirnya langsung balap, terlambat karena meremehkan. Mohon para pejuang ini perhatikan Pak, perhatikan. Karena meremehkan, akhirnya menunda. Musuh sudah bikin strategi. Begitu Nabi datang Pak dengan pasukannya, karena tempat jurang turun ke bawah lembah, Nabi atur 100.000 turun. Ini 100.000 turun Pak, begitu turun ke bawah ke lembah. Tidak, ini orang yang di atas tidak tahu apa yang terjadi di bawah. Begitu turun, itu pasukan-pasukan ahli pemanah di bawah, itu begitu turun sudah kiri kanan di babak belur dengan ahlinya panah, berlarian tidak tahu kemana. Itu akibat apa Pak? Terlambat, suka terlambat, meremehkan. Musuh sudah duluan, sudah mengambil tempat strategis, baru kita datang. Karena ini 1.000 turun Pak, nasibnya termasuk Khalid bin Walid Pak. Waktu datang di sini Khalid bin Walid, tidak ada satu jengkal tubuhnya kecuali penuh dengan luka dan darah. Dan dia tidak ketahui itu sesudah perang itu Nabi cari itu di mana Khalid. Tidak ada yang temukan Pak, dikira sudah meninggal. Tapi itulah mukjizatnya Nabi, ambil ludahnya Pak. Nabi ambil ludah kemudian dia sapukan itu Khalid bin Walid, dengan izin Allah Pak, dia memimpin kembali perang. Tapi mohon Pak, ini ludahnya Nabi ya. Mohon ya, ludahnya Nabi, bukan ludahnya Ustaz Sudirman. Ya mohon ya. Khalid bin Walid bukan main Pak, kalau turun gitu, daerah turun, lalu dikepungki dengan panah, lalu tidak tahu, begitu turun Pak, yang di atas tidak, 1.000 turun. Korban paling banyak di sini Pak. Sampai menurut sejarah, berapa yang bertahan Pak waktu Nabi turun? Tidak ada. Nabi sendiri dalam satu riwayat. Mana semua ini? Kemudian dia balik, alhamdulillah berkumpul, menurut riwayat ada 12 bertahan. Ada 12. Dari 12.000 Pak, 12 orang yang bertahan. Maka salah satu yang bertahan waktu itu pamannya, yakni Abbas. Nabi yang memanggil, wahai Ashabul Fatih, Ashabul Baqarah. Maksudnya yang pernah belajar Al-Baqarah itu, karena sahabat yang dikenang di Madinah Pak, di Mekah itu salah satu, di Madinah itu Umar bin Khattab itu belajar Al-Baqarah itu 10 tahun. Anaknya itu 8 tahun. Surah kenangannya itu surah Al-Baqarah. Wahai ahli sejarah, maksudnya apa? Yang pernah berbayat hidup semati bersama Nabi, Nabi bikin tangannya, simpan tangannya itu. Lebih 1.000 orang. Kata Nabi, di mana kalian semua? Maka akhirnya Pak berkumpul berapa? 100 orang. Ada riwayat lain 80, riwayat lain 100, anggaplah 100. Ini yang 100 Pak, yang melawan sebentar jumlah 4.000. Coba lihat nanti bagaimana kekuatan itu jumlah. Saya mohon di sini. Ada Bapak perhatikan sesudah garis biru. Falam tugni ankum syai'a. Jumlahmu yang banyak itu, yang 12.000 itu. Falam, tidak ada artinya itu. Jadi saya mohon Pak, beri catatan baik-baik dalam perjuangan. Jumlah Allah kali nolkan itu. Jumlah harta tak, pasukan tak, sehat tak, kekuatan tak, ilmu tak, kalau Allah cabut keberkahannya, tidak ada apa-apanya. Itu Allah bilang falam tugni ankum syai'a. Tidak ada nilainya sedikit pun itu. Ini apa Allah mengajarkan kita? Jangan selalu fokus dengan jumlah.
Kalau Allah cabut berkahnya, cabut rahmatnya, uang tas 1 miliar, uang tas 10 miliar, uang tas 1 triliun dicabut berkah, Pak. Tidak ada artinya itu semua. Allah akan binasakan itu. Kuat, hebat, tersusun rapi, kalau falam tugni ankum syai'a, tidak ada artinya. Mohon ini anakku yang penghafal Quran, jangan bangga dengan ajabatkum akan ala hafalanmu itu. Tolong biar 1 juz hafalan tetapi Anda tawakal sama Allah. Mungkin 1 juz itu yang menolong Anda. Apabila 5 juz, 10 juz, 20 juz hatam, bangga. Allah sekali cabut semua itu. Sampai huruf alif kau lupakan sekalian. Jangan bangga itu. Ya, kita belajar dari sini, Pak. Artinya apa? Kalau Allah cabut keberkahan itu, maka tidak akan ada manfaatnya. Falam tugni ankum syai'a. Kalau pesan-pesan di surah Hunain, apa ini surah perang Hunain ini, Pak, kita kaji, banyak sekali nasihatnya. Iya. Ya, saya ulangi sekali lagi, jumlah bisa 0 sebagaimana perang ini. Tapi nanti di sini apa? Summa anzalallahu sakinatahu. Kemudian sesudah itu yang 100 tadi itu Allah kirimkan apa? Sakinah. Sakinah itu tidak mungkin kalau tidak ada keimanan, keyakinan akan pertolongan kepada Allah. Pak, yang paling mahal itu dalam hidup ini sakinah. Nah, biar itu tak banyak tapi kalau tidak ada ketenangan, mahal itu sakinah. Ya, apa artinya sakinah kalau, apa artinya banyak uang kalau bukan sakinah tapi sakinah. Saya akhirnya ingin untuk begini, Pak, dengan melanjutkan akan datang. Satu hal yang saya lihat dan saya ambil ini pesan buat diri saya. Kapan kita meremehkan hak Allah? Saya lihat rupanya, Pak, tidak sederhana itu. Saya ulangi ya. Kapan meremehkan hak Allah, rupanya panjang masalahnya. Dalam hal apa saja?